Pemantapan Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Nganjuk menggelar orientasi kewartawanan dan keorganisasian atau OKK di Aula STKIP Nganjuk pada Selasa 5 Maret 2024. Ada dua narasumber atau pemateri dalam OKK PWI Jawa Timur Angkatan ke-13 ini. Para pengurus PWI Jawa Timur yakni Joko Tetuko dan Mahmud Suhermono. Ketua Panitia Usman Hadi menyampaikan laporan pelaksanaan OKK yang diikuti oleh sebanyak 30 orang wartawan dari media cetak, elektronik, dan online yang tugas peliputannya di Kabupaten Nganjuk. Dilanjut dengan sambutan Wakil Ketua 1 PGRI Nganjuk Dr. Suharto yang menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah bisa menyediakan tempat untuk pelaksanaan OKK ini. Acara OKK ke-13 PWI Jawa Timur yang dilaksanakan PWI Kabupaten Nganjuk ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua PWI Jawa Timur Bidang Keorganisasian Mahmud Suhermono. Dalam kesempatan tersebut, Mahmud mengatakan pada dasarnya OKK sebagai salah satu syarat awal wartawan untuk bergabung sebagai anggota PWI. Mahmud mengatakan PWI tidak bisa serta-merta melakukan penerimaan anggota baru dan harus mengikuti berbagai tahapan yang ditentukan termasuk OKK. Diharapkan melalui orientasi ini dapat memperkuat pemahaman terkait aturan-aturan yang tertuang. Berbagai hal tentang tugas-tugas kewartawanan maupun pengisian lembar soal terkait orientasi dilakukan untuk penguatan pemahaman. Dilaksanakan pada siang hari ini? Ya, pertama kali kan kegiatan orientasi kewartawanan keorganisasian ini kan kita melakukan. Saya yakin kawan-kawan sudah masih juga, tapi lebih khusus kalau wartawan kami ini ada pengetahuan tentang bagaimana media, bagaimana pola mencari berita, apa saja aturan-aturan yang pertama bahwa kita bahas secara khusus undang-undang 40 kemungkinan. Karena di situ walaupun undang-undang ini sudah usia cukup tua ya, 24 tahun juga, cuma ternyata juga masih banyak yang terlalu belum care, bukan berarti tidak paham, jadi mungkin belum detail saja karena harus membaca. Terutama kemudian regulasi-regulasi dari Dewan Pers seperti PPRA, Pedoman Pemberitaan Anak, ini yang sangat krusial. Karena krusial apa? Karena itu ada kewajiban kita untuk merahasiakan identitas anak dan pemberitaan media cyber. Nah itu juga dalam pedoman pemberitaan media cyber itu ada aturan-aturan yang itu spesifik karena memang jenis platform medianya berbeda dengan cetak dan elektronik. Nah disitulah ada misalkan perbedaan itu boleh konfirmasinya belakangan media cyber itu boleh, beda dengan cetak harus saat itu juga. Karena media cyber boleh jam berikut. Nah itulah kekhususan-khususan itu kemudian juga kita akan membahas, kita tadi membahasnya juga kasus-kasus lokal yang itu coba kita angkat, kita analisa dengan regulasi juga, dengan kasus seperti itu dan penyelesaiannya seperti apa. Nah dari sini kita bisa berdiskusi tentang sebenarnya seperti apa sih posisi pers ke depan, terutama di era digital ini yang tentunya walaupun ini dalam taraf untuk penyampaian informasi, tapi mau tidak mau juga masyarakat juga wajib mengikuti, terutama bagi khusus pers. Karena tidak mungkin kemudian kita meninggalkan digitalisasi, sesuatu yang sangat tidak mustahil. Pers mau tidak mau harus ikut ke sana. Baik kompetisi serta profesional wartawan dalam mengemban tugasnya. Ya, satu hal bahwa wartawan harus upgrade dari hari ke hari, terutama upgrade tentang pengetahuan, kemudian upgrade tentang teknologi, kemudian upgrade tentang regulasi, itu wajib dari hari ke hari. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa wartawan itu penting. Bahwa media dalam khusus pendidikan pendidik harus tahu lebih awal daripada yang dididik, itu logikanya gitu. Sehingga apa? Kalau ingin jadi ya baca. Nanti peningkatan kapasitas baik melalui diskusi, melalui perlu kuliah lagi, meningkatkan workshop singkat itu perlu, karena tanpa itu nanti kita akan semakin ketinggalan. Informasi kita kalah lah dengan teman-teman media sosial yang itu mereka lebih luas, lebih cepat, sepanjang itu informasi kebaikan. Terima kasih. Dalam OKK ini, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jawa Timur Joko Tetuko menyampaikan materi terkait kode etik jurnalistik PWI, kode etik jurnalistik Dewan Pers, kode perilaku wartawan hingga tupoksi Dewan Kehormatan PWI.
Joko mengatakan, wartawan terkhusus anggota PWI harus paham betul segala bentuk peraturan yang tertuang baik Undang-Undang Pers maupun PDPRT PWI melalui pedoman peliputan dan pedoman perilaku anggota. Jadi PWI itu karena sudah lahir sejak 46 dan founding fathersnya PWI, wartawan senior dulu itu membuat kode etik jurnalistik dengan harapan bahwa karya-karya jurnalistik itu senantiasa menjadi karya yang berakhlakul karimah, karya yang punya etika tulisannya, karya jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berimbang, yang bermanfaat bagi masyarakat, yang punya kontrol sosial hebat. OKK ini adalah sebagai orientasi kembali untuk merefreshing teman-teman wartawan supaya dalam hal kewartawanannya dia lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga kode etik, kode perilaku, kemudian cara-cara menulis yang baik disampaikan pada OKK ini. Yang kedua, karena wartawan itu dalam undang pers wajib berorganisasi, sehingga wajib berorganisasi, maka keorganisasiannya juga di OKK ini ditekankan. Kalau Anda ikut PWI, maka harus mengikuti PDPRT-nya di PWI. Peraturan dasar peraturan PWI seperti apa dalam hal sebagai wartawan, dan dikunci lagi di PWI dalam hal operasional supaya perilakunya itu tidak mentang-mentang terkontrol, supaya menjadi bagian terbaik di masyarakat, maka diatur dalam kode perilaku wartawan. Sehingga kegiatan ini adalah refreshing, meningkatkan kapasitas, meningkatkan kompetensi teman-teman wartawan supaya dalam menjalankan tugas kewartawanan ke depan semakin baik dan semakin baik, mentaati kode jurnalistik dan mentaati kode perilaku wartawan. Selanjutnya, Mahfud Suhermono menyampaikan materi mengenai PDPRT PWI, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak atau PPRA, Pedoman Pemberitaan Media Cyber atau PBMS, hingga aturan pers terkait Undang-Undang ITE. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Asep Bahar, SRTV melaporkan.